Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembelajaran pada video yang ketiga, yaitu membahas tabel perbandingan antara huruf hijaiyah dengan huruf alfabet yang kita gunakan sehari-hari. Ini penting agar kita memahami bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara huruf hijaiyah dengan huruf alfabet. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, pastikan kaedah huruf yang kita gunakan adalah kaedah huruf Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran tapi menggunakan kaedahnya huruf di luar Al-Quran. Dan inilah yang sering terjadi. Karena ada perbedaan yang sangat besar. Salah satunya adalah berkenaan tentang kaedah tebal dan tipis. Huruf-huruf di dalam Al-Quran seluruhnya terikat dengan kaedah tebal dan tipis. Sedangkan huruf dalam bahasa Indonesia, huruf alfabet tidak mengenal tentang konsep tebal dan tipis. Sehingga ketika seseorang tidak mempelajari tentang kaedah tebal dan tipis, dipastikan dia akan membaca Al-Quran dengan menggunakan kaedahnya huruf dalam bahasa Indonesia. Dan ini tentu akan menyebabkan banyak huruf yang tidak jelas atau tertukar dalam pengucapannya. Mari kita lihat perbandingannya. Kita mulai dari huruf hamzah. Huruf hamzah atau sering kita sebut huruf alif, hanya lebih tepat sebenarnya adalah huruf hamzah karena huruf alif adalah huruf mad. Huruf hamzah ketika berharokat maka dia bisa berbunyi A, berbunyi I, dan berbunyi U. Atau ketika sukun, bunyi huruf hamzah bisa tanpa bunyi atau disebut dengan syiddah. A, tidak ada bunyi yang mengalir, tertahan. Lalu huruf ba. Huruf ba, bunyinya mungkin terdengar mirip dengan huruf B, tapi tidak memiliki sifat qalqalah. Maka ketika kita membaca huruf ba, terutama dalam kondisi sukun, maka harus terdengar bunyi qalqalah. Abe, ibe, ube. Huruf ta mungkin mirip bunyinya dengan huruf T, tapi huruf ta punya sifat hamas, terutama akan terdengar ketika huruf ta dalam kondisi sukun. Contoh, at, it, ut. Sedangkan huruf T tidak mengalirkan nafas. Contoh ketika mengucapkan kata sikat, sikat gigi. Tidak ada yang mengatakan sikat gigi. Huruf sa mungkin kalau disamakan dengan S tapi ternyata tidak sama bunyinya. Huruf sa ada bunyi yang sa, sa, sa. As, is, us. Tidak sama dengan huruf S. Huruf jim mungkin terdengar mirip dengan huruf J. Namun huruf jim punya sifat qalqalah. Aje, ije, uje. Sedangkan huruf J tidak memantul, tidak punya sifat qalqalah. Huruf H mungkin mirip dengan huruf H dalam huruf alfabet, tapi huruf H adalah huruf yang selalu keluar di rahang tipis. Ha, hi, hu. Atau ah, ih, Nah, ini adalah huruf H. Sedangkan huruf H dalam huruf alfabet tidak mengenal konsep tebal dan tipis. Huruf Kho. Nah, ini tidak ada dalam huruf alfabet. Huruf Dal. Mungkin mirip dengan huruf D, tapi huruf Dal punya sifat qalqalah. Ade, ide, ude. Huruf Zal tidak ada dalam huruf alfabet. Huruf Ro tidak bisa disamakan dengan huruf R, tapi huruf Ro terikat dia. Ada kadang kondisinya dibaca tebal dan ada kondisinya dibaca tipis. Huruf Zai mungkin mirip dengan huruf Z, tapi huruf Zai dia terikat di rahang tipis. Juga huruf Zai memiliki sifat jahar, di mana nafas tidak mengalir. Sedangkan Z dalam huruf alfabet tidak peduli apakah nafas mengalir atau tidak. Nah, huruf Sin mungkin mirip dengan huruf S,
tapi huruf sin selalu keluar di rahang tipis. As, is, us, tidak menjadi us, bukan, tapi us, sa, si, su, tidak dibaca menjadi su, tidak, tapi su. Huruf sin selalu keluar di rahang tipis. Huruf shin tidak ada dalam huruf alfabet. Sha, shi, su, dan dia selalu keluar di rahang tipis. Tidak dibaca shu, tapi shu. Ash, ish, ush, di rahang tipis. Huruf shad mungkin mirip dengan huruf S, tapi huruf shad selalu tebal. As, is, us, as, is, us. Huruf dot tidak ada dalam huruf alfabet. Huruf to tidak ada, huruf zo tidak ada, huruf ain tidak ada. Maka huruf ain pastikan kita latih dengan intensif, karena memang tidak ada pengucapan huruf ain dalam kata bahasa Indonesia sehari-hari. Maka jangan sampai huruf ain kita ucapkan ternyata bukan huruf ain, yaitu huruf hamzah yang dihidungkan. Bukan, tapi i, au, i, u. Huruf ghain tidak ada dalam huruf alfabet. Huruf fa, nah, satu-satunya huruf yang bisa disamakan 100% dengan huruf alfabet yaitu huruf F, dengan syarat seseorang sudah tepat dalam mengucapkan huruf F, jangan sampai menjadi huruf P. Nah, maka huruf fa bisa disamakan dengan huruf F dengan memastikan sifat hamsnya. Af, if, uf, tidak menjadi af, if, uf, kan? Af, if, uf. Huruf qaf mungkin terdengar mirip dengan huruf Q, tapi memiliki sifat qalqalah. Huruf kaf mungkin sama dengan huruf K, tapi memiliki perbedaan pada sifat hams, di mana ketika huruf kaf dalam kondisi sukun terdengar ada bunyi aliran nafas. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Huruf lam mungkin mirip dengan huruf L, tapi huruf lam di sini ada kondisi di mana dia dibaca tebal dan ada kondisi dia dibaca tipis. Huruf mim mungkin mirip dengan huruf M, tapi huruf mim ada kondisi dia dibaca dengung, masuk ke hidung, sedangkan huruf M tidak mengenal konsep dengung. Huruf nun sama, ada kondisi dia dibaca dengung, masuk ke hidung. Huruf waw juga ada kondisi di mana kita membacanya masuk ke hidung. Huruf H, nah mungkin mirip dengan huruf H, tapi huruf H itu selalu diucapkan dari rahang tipis. Ah, ih, ah, ih, Huruf ya juga adalah huruf yang kadang bisa diucapkan mengalir ke hidung atau didengungkan. Tidak seperti huruf Y di dalam huruf alfabet. Maka dari tabel perbandingan ini kita bisa menyimpulkan perlu latihan agar kita bisa mengucapkan setiap huruf di dalam Al-Quran dengan jelas. Karena kalau tidak dilatih, sering sekali pengucapan huruf tersebut tidak sesuai dengan kaedah dari huruf tersebut, di mana kita mengucapkannya lebih memiripkan dengan huruf yang ada di dalam huruf alfabet. Tidak boleh. Jadi pastikan pengucapan setiap huruf di dalam Al-Quran adalah huruf yang jelas, fasih, dan tidak ada keraguan-raguan dalam pengucapannya. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.